ada CP itu, oke. Terima kasih ya. Nah, karena kan masih besaran biasanya, jadi perlu dianalisis dulu, diturunkan menjadi lebih sempit cakupannya, barulah diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran kan gitu ya. Nah, yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini yang kita akan pahami ya satu persatu. Nah, yang ketiga, bagaimana bisa menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, setelah memang tadi menyusun tujuan pembelajaran, kemampuan berikutnya adalah menyusun ke dalam alur tujuan pembelajarannya. Nah, untuk alur TP atau tujuan pembelajaran dapat diperoleh pendidik dengan satu merancang sendiri berdasarkan CP. Ya. Yang kedua, mengembangkan dan memodifikasi contoh yang sudah disediakan. Di mana? Di PMM tentunya. Yang ketiga, menggunakan contoh yang disediakan pemerintah ATP disusun sebagai satu alur atau sekuen yang berurutan secara sistematis dan logis dari awal hingga akhir fase. Nah, ini biar Bapak Ibu terkait dengan ATP. Nah, sifatnya apa? Konkret ya, dari konkret menuju ke abstrak. Kenapa? Anak-anak itu kan memang belajarnya dari yang konkret duluan, bagaimana untuk membentuk pengetahuan sampai ke pengetahuan yang abstrak. Urutan dari yang konkret ke abstrak. Nah, yang kedua, pengurutan deduktif ya. Yang deduktif itu dari konten yang bersifat umum menuju ke yang spesifik atau khusus. Nah, yang ketiga, dari mudah ke menuju yang sulit. Nah, tentunya itulah bergradasi dari alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi mudah ke sulit itu pengurutan dari konten paling mudah ke konten yang paling sulit. Hierarkis atau hierarki di sini konten yang lebih mudah terlebih dahulu sebelum mengajarkan keterampilan yang lebih kompleks. Lalu pengurutan prosedural, mengajarkan tahap pertama dari sebuah prosedur, kemudian membantu siswa yang untuk menyelesaikan tahapan selanjutnya. Nah, yang berikutnya adalah scaffolding. Di sini pengurutan yang meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Nah, Bapak Ibu sambil menandai ya hal-hal apa yang mau didiskusikan nanti. Nah, jadi yang berikutnya adalah merencanakan pembelajaran dan assessment. Ketika merencanakan pembelajaran ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu satu, rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang dikenal dengan RPP. Nah, dua, dalam bentuk modul ajar. Nah, apabila pendidik menggunakan modul ajar, maka ia tidak perlu membuat RPP karena dalam modul ajar meliputi komponen-komponen dalam RPP. Kalau bisa diistilahkan itu di sini RPP plus begitu ya. Nah, toleransi masih apakah buat RPP atau modul ajar ya gitu. Bolehkah buat RPP? Silahkan. Bolehkah modul ajar? Lebih baik gitu ya. Nah, jadi apa ciri khas komponen RPP? Di sini ketika menyusun RPP ada komponen minimum, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, dan assessment. Ini sebagai komponen RPP. Nah, rencana untuk assessment untuk di awal pembelajaran dan rencana assessment di akhir pembelajaran untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi komponen minimum RPP ada 3. Ya, ada 3 komponen wajibnya di sini. Ada TP, ada langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran atau KBM ya apa, lalu assessment. Jadi 3 komponen utamanya ini. Lalu ketika bicara tentang komponen modul ajar, inilah yang membedakannya. Jadi lebih lengkap ya di modul ajar. Nah, ada yang bocor Ibu Bapak ya, tolong. Nah, jadi komponen modul ajar ini. Nah, tujuan ada sama. Langkah-langkah ada.
Bu Desi, minta tolong di mute Bu Desi. Di-mute. Apakah sudah dijadikan co-host? Belum Bu, Ibu Junita mungkin bisa itu. Junita. Ayo. Ya. Bisa juga saya. Ibu mana? Bisa. Nomor telepon deh. Aku baca waktu saya. Atau apa bisa tolong disampaikan ke yang bersangkutan biar tidak bocor suaranya? Atau saya stop share dulu ya. Hentikan dulu. Nah. Apakah sudah diberi akses untuk Bu Herbi Manurung ini ya? Tapi saya juga nggak ada aksesnya ini untuk bisa ini. Ya, Bu Herbi Manurung, mohon apa ya Bu, suaranya bocor Bu. Izin Bu. Ya. Nah, saya nggak ada akses untuk bisa mengemut soalnya Pak, nggak bisa. Agak kurang kedengaran Bu, izin. Oke, apa? Saya nggak ada akses untuk bisa mute peserta Pak. Jadi ada terbatas di sini. Nah ya. Izin Bu, agak putus-putus. Kenapa Bu? Apakah suara saya putus-putus masih? Tidak Bu. Tidak. Nah, tidak ada akses untuk bisa mute peserta gitu. Akses untuk apa Bu? Bisa ngemut, bisa apa Pak? Bisa mendiamkan lah maksudnya, untuk bisa mematikan suara peserta gitu, yang suaranya bocor terutama. Bentar Bu, saya apa Bu? Ya. Soalnya apa jadi terganggu ya kan? Kayaknya udah dimatikan semua Bu. Nah, ya. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, biar saya lanjutkan. Maaf ya Bapak Ibu, ini demi kenyamanan. Nah, nanti Pak Manurung ketika pas tidak ini tolong dimatikan aja, barangkali ada apa kawan-kawan di dekat Bapak yang bisa yang bicara nanti masuk sini suaranya Pak. Oke Bu. Oke, terima kasih. Di-mute aja ya Pak. Nah. Oke, saya langsung saya lanjutkan ya. Apakah sudah tampil layar di Bapak Ibu? Sudah Bu. Oke, terima kasih. Ya. Kita lanjutkan ya. Jadi ini bedanya ya antara RPP dan modul ajar. Nah, sebenarnya tidak terlalu mencolok sih. Di RPP pun kadang juga mencantumkan media pembelajaran yang digunakan, gitu ya. Jadi silahkan tinggal mana yang dibuat antara inti dari modul ajar dan RPP. Tapi biasanya ada pertanyaan pemantik dan segala macamnya ya, kan gitu. Nah, baik ya, saya lanjutkan terkait dengan modul ajar juga. Rencana asesmen dalam RPP atau modul ajar. Nah, ketika Bapak Ibu menentukan tujuan dari asesmen, pertama kan ini kita ada asesmen formatif ya Bapak Ibu ya. Nah, asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Nah, jadi asesmen awal bagi seorang pendidik itu hal biasa. Saya, apalagi misalnya guru baru, saya mau ngajar di kelas 1. Nah, kelas 1 SD. Kelas 1 SD ini kan beragam ya Ibu Bapak. Ada yang mungkin dia lulusan dari PAUD, atau dia sempat mengenyam pendidikan di PAUD atau TK,
Ada mungkin sebagian yang tidak. Nah, tentu ketika masa anak-anak ada yang TK, ada yang tidak, ada atau tidak, itu bisa jadi nanti inputnya beragam kan gitu ya. Yang satu sudah bisa mengenal huruf, yang mungkin nggak sempat PAUD tidak mengenal huruf begitu. Nah ini sangat perlu bagi seorang pendidik untuk melakukan asesmen awal. Nah, kenapa ini menjadi penting ya? Sehingga ketika Bapak Ibu membelajarkan siswanya, itu betul-betul bisa sesuai dengan karakteristik peserta didik dalam hal ini adalah kemampuan awalnya. Nah, silakan Bapak Ibu identifikasi ya, mana-mana memang yang sudah bisa mungkin membaca awal, bahkan mungkin sudah ada lancar baca, atau bisa membaca tapi masih belum sempurna gitu, atau mungkin barangkali belum kenal huruf sama sekali. Nah, ini yang menjadi modal awal ketika Bapak Ibu membelajar siswanya. Ketika memang sudah paham akan huruf-huruf ini, tentu Bapak Ibu bisa mengidentifikasinya. Oh, ini anak sudah paham baca tulis, ini anak belum. Dari situ bukan berarti Bapak Ibu mengelompokkan, tidak ya. Jadi fungsi asesmen awal adalah tujuannya agar Bapak Ibu bisa membelajarkan siswanya betul-betul sesuai dengan kebutuhannya, begitu ya. Bukan kan ada sementara ada salah paham. Ini yang sudah pinter baca dikelompokkan, satu kelompok, yang belum lancar satu kelompok, yang tidak bisa sama satu kelompok, bukan itu tidak. Tetap nanti Bapak Ibu baurkan ya. Tetap dibaurkan dalam pengelompokannya. Justru nanti Bapak Ibu bisa mendampingkan antara yang sudah bisa baca dengan yang belum. Harapannya yang sudah bisa baca bisa memberikan contoh kepada yang belum baca. Tujuannya apa? Menstimulasi anak untuk bisa berbagi. Berbagi apa? Berbagi rasa sosialnya, berbagi saling membantunya, sehingga bukan cerdas saja dia, tapi dia justru bisa cerdas secara sosial emosional. Kenapa bisa membantu kawannya gitu ya. Nah, ini bicara asesmen nanti kita akan panjang lebar berikutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bentuk-bentuk asesmen. Nah, jadi asesmen formatif dan sumatif ini contoh bentuk asesmen yang tidak tertulis diantaranya apa? Diskusi kelas. Nah ya, ada produk, ada drama, ada presentasi, ada tes lisan. Nah, untuk diskusi kelas di sini tujuannya mengembangkan kemampuan komunikasi murid di depan publik dan mengemukakan pendapat. Jadi seberapa dia sudah mampu diskusi, seberapa kemampuannya menyampaikan pendapat, seberapa kemampuannya untuk bertahan, itu akan terlihat dari kegiatan diskusi di kelas gitu ya. Nah, tentu ketika Bapak Ibu membimbing anak diskusi akan terlihat mana anak yang berani bicara, mana yang belum berani. Nah, maka disinilah guru betul-betul bisa mengidentifikasi dan memberikan kesempatan bagi anak-anak yang nggak bisa ngomong, diberi kesempatan untuk bisa ngomong. Jangan didominasi oleh satu atau dua orang, ya, karena kita tahu persis setiap orang adalah pemimpin, ya. Nah, setiap orang adalah pemimpin dan setiap orang adalah pemenang, ya. Jadi semua anak harapannya bisa menjadi pemimpin, ya, Bapak Ibu ke depannya. Makanya tugas guru adalah menstimulasi, ya. Menstimulasi bagaimana dia berani, punya keberanian ngomong gitu ya. Nah, ini kenapa manfaatnya. Yang kedua, fungsi dari diskusi kelas adalah melatih murid untuk belajar berdemokrasi, ya di sini. Jadi penumbuhan karakter, kemampuan, keterampilan itu banyak dengan diskusi kelas. Nah, latihan mendengar, latihan menghadapi orang, latihan mendebat, latihan menghargai pendapat kawan, dan segala macamnya. Nah, ini terbentuk dari diskusi. Nah, yang selanjutnya, produk. Nah ya, membuat model miniatur dimensi, diorama, produk digital, produk seni, dan lain-lain. Ini tergantung dari tingkat fasenya ya Bapak Ibu ya. Nah,
mengembangkan kreativitas, menanamkan pengertian, mengenal sebuah peristiwa segala macam. Nah ini yang berikutnya lagi drama. Nah, jadi ketika drama di sini ketika Ibu Bapak mengenalkan tentang drama menggunakan model atau metode drama, di sini akan membentuk siswa dalam mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid. Nah, mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda. Nah, ini manfaatnya ketika menggunakan assessment non tidak tertulis ya Bapak Ibu ya. Presentasi, tes lisan, presentasi barangkali sudah biasa Bapak Ibu ya. Nah, tes lisan dengan kuis tanya jawab, dengan mengkonfirmasi pemahaman murid, menerapkan umpan balik. Nah, ini betapa pentingnya. Ya, coba Bapak Ibu sekali ya, nanti bisa membimbing guru atau teman-temannya menerapkan umpan balik ya kepada siswanya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, di presentasi. Nah, hasil diskusi kan biasa dipresentasikan tuh. Nah, tujuannya apa? Mengembangkan kemampuan berkomunikasi juga. Jadi, kita ingin semua anak itu pandai ya mengemukakan pendapatnya dengan percaya diri. Nah, itu dikembangkan di kelas-kelas ya. Bagaimana jadi kelas ini sebagai pusat ya, pusat pembelajaran siswa. Nah, bagaimana menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP disingkat ya. Nah, misalnya dengan pendekatan satu menggunakan deskripsi kriteria ya. Di sini pendidik menetapkan kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian. Pendekatan yang kedua menggunakan rubrik. Kenapa rubrik? Nah, dengan adanya rubrik maka bisa meminimalisir guru terhadap memberikan penilaian yang tidak faktual ya, kan gitu. Ketika sudah ada rubriknya bisa terstandar gitu ya. Nah, terus pendekatan ketiga menggunakan interval nilai. Nah, di sini pendidik atau satuan pendidikan dapat menggunakan rubrik maupun nilai dari tes. Nah, pendidik menentukan terlebih dahulu intervalnya dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk para peserta didik. Nah, silakan mau interval berskala berapa atau mungkin punya rentang-rentang tertentu Bapak Ibu ya. Untuk misalnya nilai A misalnya kan, 90 ke atas nilai A. Untuk B selanjutnya misalnya ya 80 sampai 9 dan seterusnya, itu tergantung dari Bapak Ibu yang menentukannya. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, nah inilah ya ketika Bapak Ibu membuat contoh rentang di sini ya untuk dari KKTP. Ada tujuan pembelajarannya atau evidence-nya mampu menguraikan manfaat sumber energi. Nah ya. Nah, ketika nilai berada pada posisi 0 sampai 60, Ibu membuat rentangnya ini masih perlu bimbingan ketika memang nilainya masih di bawah 60 begitu ya. Apa deskripsinya? Belum mampu menguraikan manfaat sumber energi. Terus cukup ketika 61 sampai 70. Baik 71 sampai 80. Yang ketika yang pada saat membuat rentang seperti ini, pastikan Bapak Ibu bisa mendeskripsikan masing-masing rentangnya ya Bapak Ibu ya. Tentu ketika ini diawali kalau untuk rentang terendah adalah yang memang betul-betul menunjukkan belum mampu ya Bapak Ibu ya, belum mampu. Nah, ketika rentang tertinggi berarti anak betul-betul sudah memahami yang menjadi tujuan pembelajaran ya, bisa menguraikan lebih dari 2 contoh misalnya dan segala macamnya. Dari kemampuan yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, kenapa dibuat rentang kok di bawah 60? Nah, ini tentu Bapak Ibu yang menentukan di sini. Nah, ya. Oke. Nah, yang selanjutnya Ibu Bapak. Nah, jadi halo. Ya. Ini contoh Bapak Ibu ya.
namanya Amar. Nah, Amar ini dinilai baik, evidennya baik ya, kan gitu ya. Amar kualitas buktinya baik. Kualitas bukti berikutnya ini indikatornya ini 69 dikatakan cukup. Nah, deskripsinya mampu menguraikan 2 contoh manfaat sumber energi dan dapat melakukan prosedur pengamatan secara mandiri meskipun masih ditemukan 1 atau 2 kali kesalahan. Nah, ini dari 2 kali ini, nah nilainya kan dijumlahkan dibagi 2 sehingga ketemulah 72. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau tadi yang tidak tertulis, sekarang yang tertulis. Nah, bentuk asesmen formatif dan sumatif ya. Nah, ini contohnya refleksi ya. Nah, ada essay, ada jurnal, ada poster dan segala macamnya. Sorry. Nah, baik sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan Ibu Bapak? Ya, ini kan jam-jam kritis ini ya. Ini kan sudah hal biasa masalah assessment, barangkali ada yang ditanyakan ya. Ya, gitu karena mau tanya sedikit Bu. Monggo Pak Sembiring. Iya, ini kan ada tadi saya rekam ini bentuk asesmen formatif dan sumatif. Ya. Contoh bentuk asesmen tidak tertulis seperti diskusi kelas. Maksud saya, apakah diskusi kelas itu boleh dipandang sebagai bentuk asesmen sumatif? Nah, baik. Nah, jadi ketika kita melihat assessment namanya mengakses. Mengakses berarti Bapak Ibu ingin mengetahui kompetensi kan ada kompetensi sikap ya Pak ya. Iya. Kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Nah, ketika Bapak ingin melihat bagaimana peran siswa di dalam diskusi kelas, nah bagaimana sikapnya, percaya dirinya, apakah dia mampu, berani ngomong, otomatis melalui diskusi kelas salah satunya Pak. Nah, itu jadi bukan assessment yang yang selama ini kita pahami kan gitu ya. Nah, itu pertanyaan sangat bagus Pak. Nah, jadi di sini kan ada tertulis, tidak tertulis gitu ya Pak ya. Nah, jadi assessment yang dimaksud di sini untuk mengetahui salah satunya terkait dengan mau penguatan karakter Pak, melihat kemampuan karakter siswa, keberaniannya, kepercayaan dirinya, kemandiriannya, segala macamnya Pak. Nah, itu dia. Ya. Lalu kalau saya sambungkan Bu, iya boleh kalau Pak. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menguasai ilmu yang sudah diberikan, apakah maksudnya di sini seperti diskusi kelas ini, drama, tes lisan, presentasi, boleh juga dipandang sebagai asesmen sumatif, Bu? Nah, baik, terima kasih. Ketika yang mau diukur adalah substansi, tentu tidak menggunakan seperti itu, Pak, ya. Ketika mau yang Bapak adalah substansi dari materi pembelajaran, tentu bukan ini yang dimaksud gitu, Pak. Ya. Oke, baik Bu. Oke, Mas. Terima kasih Pak Sembiring ya. Iya, nah, Bu. Ya. Baik, ada lagi sebelum dilanjutkan? Nah, ini sudah materi biasa banget buat Bapak Ibu. Nah, tapi kemarin kan saya sudah minta tolong Bapak Ibu mengunduh ya panduan KOSP, panduan pembelajaran assessment, panduan P5. Apakah sudah diunduh juga? Sudah, Bu. Alhamdulillah ya. Harapannya ya, terima kasih. Harapannya sudah dibaca-baca sehingga kita tinggal and share gitu harapannya. Nah, begitupun akan saya lanjutkan kembali. Ini waktunya mepet banget. Jadi mungkin poin-poin pentingnya saja ya yang ini disampaikan, dan harapannya kalau nanti Bapak Ibu juga sambil baca juga boleh gitu ya. Nah, saya lanjutkan kembali. Apakah sudah tayang, Ibu Bapak? Sudah, Bu, sudah. Terima kasih. Ya. Nah, ini yang tertulis Ibu Bapak ya. Nah,
Nah ini, jadi ada penggunaan tes tertulis ini seperti biasa kita pakai, ada kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan, menerapkan umpan balik, atau bisa dengan poster. Nah ya, mendorong di poster ini mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman tentang hal-hal yang dipelajarinya. Boleh saya sambung sedikit lagi, Bu? Boleh Pak, dengan senang hati. Iya, itu tadi loh. Kalau untuk pengukuran nilai sikap misalnya, mau Iya. dikemanakan nanti itu, Bu? Kan toh di rapornya nggak ada lagi nilai sikap. Nah, ini yang perlu saya maksud. Jadi bedanya, jadi kalau seseorang dia anggap mampu dalam kurikulum merdeka ini, mampu secara totalitas, Pak, ya. Konsep memahami di sini adalah secara totalitas, begitu ya. Kalau dulu kan dibagi-bagi itu sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, jadi kalau dalam kurikulum merdeka ini betul-betul orang dipandang paham itu kalau paham secara keseluruhan, Pak, ya. Ya, kalau contoh misalnya saya dianggap untuk kompeten dengan pengenalan bilangan 1 sampai 100 begitu ya. Nah, Saya bisa menggunakan bilangan itu penuh percaya diri. Saya bisa mengidentifikasi, saya bisa menjumlahkan, saya bisa mengurangkan, saya bisa mengenal bilangan total 100 sampai dengan percaya diri. Nah, terampil menggunakan bilangan sampai 100 juga. Itu yang dianggapnya orang-orang betul mampu ya di pandangan kurikulum ini, Pak. Nah, kalau dulu dibagi-bagi, sekarang dianggap suatu totalitas. Kemampuan itu satu totalitas. Sehingga harapannya ketika orang mengenal sesuatu, itu bisa sikapnya mendukung, kompetensinya mendukung, terampil menggunakan pengetahuan yang dia miliki. Itu yang diharapkan dari kurikulum merdeka ini, Pak. Jadi total. Nah, mungkin kita perlu baca banyak juga karena sesuatu yang berubah itu kan memang perlu perlu pendalaman lebih. Nah, itu dia. Nah, makin bingung, Bu. nggak apa-apa, Pak. Itu proses belajar, Pak. Nanti Nah, kalau saya sambung jadi malu saya sendiri yang nanya. enggak loh, Pak. Ini sesuatu yang memang perlu pengkajian yang mendalam. Jadi nanti saya tunjukkan juga apa tuh ya namanya dari pendapat siapa. Nanti di konsep kurikulum merdeka yang awal itu, Pak. Itu ada piramidnya di situ. Jadi bagaimana untuk bisa seseorang dianggap mampu itu diikuti dengan sikapnya. Nah, makanya tidak misalnya lah, Bu. ya. Kalaulah ada tujuan pembelajarannya. Ya. Peserta didik dapat mengklasifikasi tumbuhan yang berkeping dua dan tidak. Ya. Misal. Ya. Dalam menguasai tujuan pembelajaran itu, peserta didiknya katakanlah dapat 100. Ya. Nah, untuk bisa dia berhak terhadap nilai kompetensi pengetahuannya itu 100, tentu seperti yang Ibu bilang harus diketahui bagaimana sikapnya terhadap itu. Ya. Melalui diskusi kelas atau drama atau sejenisnya yang lain, bagaimana menghubungkannya, mencari informasi tentang sikapnya yang tadi, Pak. perihal itu. Room yang saya kirim semalam. Yang saya kirim semalam. Maaf ada yang bocor ya, Bapak Ibu tolong dicek Pak. Baik Pak, terima kasih. Nah, Bapak tadi sampaikan di anak peserta didik dapat mengklasifikasikan tumbuhan monokotil dan dikotil kalau nggak salah seperti itu ya Pak ya. Nah jadi kalau di kurikulum ini harapannya bisa mengklasifikasikan pengetahuannya oke banget, tapi harapannya juga percaya diri ketika dia menyampaikan paparannya, ketika dia juga mengklasifikasinya kan gitu ya Pak. Jadi kadang-kadang kan orang pinter tapi diam kan gitu kan Pak. Iya, berbuat banyak. Nah, jadi yang diinginkan di sini dia paham secara konten, dia bisa menggunakannya, dia juga percaya diri untuk mengemukakan apa yang dia tahu, itu harapannya seperti itu Pak. Jadi betul-betul totalitas dari ketiganya, sikapnya, pengetahuannya, dan keterampilannya Pak. Itu yang diharapkan. Iya, itu maksud saya. Bagaimana mengkonversi? Kusambung, maaf ya Bu. Ya, oke, nggak apa-apa Pak.
bagaimana mengkonversi informasi yang didapat guru tentang sikap siswa itu tadi menjadi Ya. nilai tertentu setelah digabungkan dengan informasi yang diperoleh nilai pengetahuannya 100. Oh, baik, Pak. Ada Nanti rumusan ada. tertentu, Bu. Ya, baik. Nanti disinilah pada saat penilaiannya kan ada penguatan karakter, Pak, di P5-nya ya, Pak ya. Nah, jadi inilah pentingnya kepenguatan karakternya profil pelajar Pancasila itu. Nah, tadi Bapak kan bagaimana mengkonversinya, ya? Iya. Mengkonversinya antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan nanti di CP ada, Pak. Di CP itu nanti Bapak akan menemukan kata-kata anak percaya diri dengan bla 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 kan gitu. Jadi, nah hendaknya di sini guru bukan membuat anaknya pinter saja. Nah, inilah tugas guru bukan hanya membuat anaknya pinter saja, tapi bagaimana dia pinter, dia bersikap secara total bagus dalam memanfaatkan kepinterannya. Itu yang dimaui dari kurikulum ini, Pak. Nah, jadi betul-betul sambil mengajar, sambil membentuk sikapnya siswanya, ini satu beriringan, Pak. Tidak boleh hanya pinter saja, tapi sesuatu yang harus berbarengan di sini. Nah, sebenarnya tidak ada yang beda, Pak. Hanya dulu itu terpisah penilaiannya, itu aja. Nah, itu yang membedakan sekarang dengan yang dulu gitu, Pak. Nah, kalau dulu kan penilaian sikap sendiri, penilaian pengetahuan sendiri, keterampilan sendiri. Nah, itu sudah dipilah-pilah ya, Pak ya. Maaf, iya, Bu, maksud boleh saya ada enggak? berikan saran, Bu? Ya, silakan. Ada enggak formatnya, Bu? Kira-kira kalau ini misalnya seperti diskusi kelas, drama, produk, diperoleh guru nilainya sekian, katakanlah 70. Tadi ilmu pengetahuannya 100. Ada enggak bobotnya misalnya untuk menjadikan nilai pengetahuan peserta didik itu tadi berapa? Ada enggak bobotnya kalau sikapnya sekian, diambil sekian persen, pengetahuannya sekian, diambil sekian persen. Ada enggak gitu, Bu? Nah, silakan, ada yang mau ngomong tadi. Silakan. Saya, Sebelum Bu. saya. Ya, silakan. Ya. Terima kasih, Bu. Dan untuk Bapak Sembiring juga, pernah juga saya membaca di artikel bahwa di kurikulum Merdeka ini ada nanti, Pak, rapot karakter. Dan karakter itu, Pak, tidak dinilai dengan 1 sampai 100. Mungkin nanti ada kriteria-kriteria karakter yang kita tentukan dalam sekolah itu menentukan dari profil pelajar Pancasila. Mungkin dari asesmen ini, Pak, maaf ya, Bu, mungkin nanti ya, Ibu apa-apa. Ya, Bu Asni, masukan, karena kita kan masih dapat gambaran dan belum jelas. Namun yang saya lihat di artikel ada rapor karakter, Pak, selain dari rapor kognitif, dan ada satu lagi rapor proyek atau P5-nya proyeknya. Jadi mungkin seperti yang Bapak Sembiring bilangkan tadi, dan yang sifat itu tidak dinilai dengan angka, Pak. Mungkin dia belum berkembang sesuai harapan, sudah berkembang sifat percaya dirinya, begitu, Pak, menurut saya. Jadi nanti akan ada rapor karakter, dan rapor karakter itu ada profil pelajar Pancasila dan tidak memakai angka, Pak. Apa begitu, Bu? Oke. Baik. Ya. Ku sambung, Bu. Ya. Ibu apa itu tadi? Lupa. Bu Asni. Iya, Bu Asni. Kalau begitu berarti terpisah. Tadi saya berpikirnya asesmen sumatif yang dimaksud di sini dalam rangka menjadikan berapa nilai rapornya pada poin pengetahuan. Oke, tadi Ibu Suwarni bilang sumatif itu seperti diskusi kelas, drama, dan lain sebagainya harus digabungkan ke nilai pengetahuannya. Nah, itu yang saya tangkap. Kalau Ibu bilang ada lagi nanti nilai rapor tentang karakter, ada P5, nah berarti terpisah. Sementara Ibu Suwarni bilang nggak cukup hanya nilai pengetahuannya saja. Baik, Pak. Bagaimana? Nah, ini yang saya sangat appreciate ya dengan Pak Sembiring. Nah,
Jadi untuk penilaian sikap ini karena dipandang, nah nanti laporannya langsung include dengan P5 Pak, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di profil pelajar Pancasila itulah yang betul-betul nanti untuk membuat karakternya. Nah, Ibu Bapak ya. Nah, makanya kan ada survei karakter Pak. Nah, ini untuk menunjukkan bagaimana di sekolah itu untuk penguatan karakternya. Nah, lalu Gitu nggak ada dipandang pertanyaan. ketika penguatan sikap di intrakurikuler itu belum cukup. Nah, belum cukup maka diperkuat lagi di P5 tadi kan gitu. Nah, jadi sikap-sikap yang mau dibentuk itu diperkuat kalau di P5, Pak. Nah, tapi untuk penilaian pembelajaran itu include di dalamnya, Pak. Betul-betul include di dalamnya bagaimana anak-anak misalnya bisa presentasi dengan percaya diri. Nah, ketika dia presentasi, kan di situ betul-betul menunjukkan kompetensi pemahamannya, keterampilannya, sikapnya di situ. Jadi satu hal yang total. Nah, begitupun nanti kita akan simak bersama kan gitu bagaimana untuk pembelajaran yang pada kurikulum Merdeka ini sebenarnya tidak sesuatu yang beda, hanya pengemasannya saja yang sedikit berbeda, terutama dalam pelaporan penilaian itu saja Pak. Nah, itu dia. Berarti ini bukan mau digabung dengan nilai pengetahuan ya, Bu? Nanti tetap sendiri nilai sikap, nilai P5, nilai pengetahuan. Nah, jadi Pak, yang ini betul-betul kita ketika yang perlu dipahami ketika seseorang dikatakan itu paham kompetensinya, itu betul-betul kompeten, sikapnya, pengetahuannya, keterampilan, itu yang include jadi satu. Namun, untuk tentang sikap itu sendiri, pelaporannya secara terperinci nanti di P5, Pak. Itu yang perlu saya sampaikan gitu ya Pak ya. Itu dia. Nanti Bapak mungkin ketika membaca rapor kurikulum Merdeka agak bisa mungkin sedikit bisa paham. Nah, makanya di situ ada panduan pembelajaran dan penilaian Pak, kan gitu ya, assessment dan pembelajaran assessment gitu Pak. Di bagian belakang Pak. Di bagian paling belakang ada contoh raport nanti Pak ya. Nah, mungkin sudah mendownload barangkali Bapak. Sudah, Bu. Nah, paling belakang coba dicek Pak. Coba dicek di situ. Nah, mungkin agak bisa memperjelas Bapak ya. Laptopnya, Bu. Gimana Pak? Hang laptopnya nggak bisa buka. Kenapa Sedang kena virus ini. Waduh, kasihannya. Iya. Mau mengetik aja di Word nggak bisa, Bu. Nah, nggak apa-apa Pak. Nanti mudah-mudahan bisa jalan-jalan ke Medan Pak. Beli yang baru. Izin ya, Bu. Oke, Bu Desi. Ya, oke, Ibu. Ini kebetulan saya udah menggunakan e-rapot begitu ya, Bu. Ya, biar cocok-cocok ini. Ya. biar menjawab pertanyaan Pak Terima kasih. tadi Ya. gitu ya, Pak. Ya. Kebetulan kami sudah menggunakan e-rapot, Pak. Ya. Jadi untuk nilainya itu, Pak, dia tetap seperti yang lama sendiri, Pak. Tapi di samping nilai nanti ada capaian pembelajaran apa yang sudah dicapai, kemudian apa yang belum dicapai. Kemudian untuk yang P5 Pak itu tersendiri Pak. P5 tetap tersendiri, dia sudah berkembang, mulai berkembang. Ya. Nanti kita checklist sendiri-sendiri Pak. Jadi nanti untuk P5 dengan nilai angka itu berbeda lembarannya Pak. Jadi setiap anak itu menerima 4 lembar begitu Pak. 4 lembar setiap anak Pak. Jadi itu untuk yang e-rapot Pak. Jadi tidak sama Pak. Di situ sikap bukan seperti yang K13. Tetap dia Pak nilainya nilai bulat Pak. Yang kita input itu nilai bulat. Kita sendiri guru yang tahu setelah kita menggunakan sumatif di asesmen sumatifnya apa, asesmen apa yang kita gunakan, tetap yang kita input itu Pak tetap nilai bulatnya saja Pak gitu. Jadi setelah kita masukkan nilai bulat, kita mengetahui dia kompetensi yang mana yang sudah tercapai, mana yang belum, seperti itu Pak. Jadi ada 3 kolom untuk rapot angka Pak, begitu Pak. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Mungkin bisa memperjelas atau ditanyakan lagi Pak Sembiring? Iya Bu, kalau keterangannya seperti itu nggak perlu tanya tadi saya Bu, karena saya pun tahu.
Iya, Cuman Ibu sedikit saja- menanggapi. Ya, silakan dilanjut karena ini menarik ini kan gitu. Cuman saja karena ada keterangannya Ibu tadi bahwa nilai sumatif itu tidak cukup hanya angka pengetahuan yang didapat si anak, harus digabung dengan nilai-nilai sikapnya. Di sini saya terbawa oleh asumsi saya sendiri bahwa nilai sumatif anak itu digabung antara nilai sikap dengan nilai pengetahuan dalam bentuk angka. Maka saya bertanya, bagaimana formatnya? Kira-kira gitu. Kalau soal terpisah, yang ini, ya nggak usah saya tanya tadi. Iya, sedikit Ibu narasumber. Silakan, Melengkapi. menarik. Iya, Ibu. Kebetulan tadi Pak, Bu, saya Suharyani, Bu. Izin ya, Bu. Ya, silakan. Ini bocor. Melengkapi yang disampaikan oleh Bu Desi. Kebetulan tadi Ibu saya lagi pendampingan, Bu Desi adalah CGP saya, dan saya sudah meminta beliau. Di situ memang Pak, Bapak siapa tadi ya? Di situ Pak sendiri bahwa nanti hasil belajar anak-anak itu ada dua. Siapa yang ini bocor ya? Suharyani, ya Ada 2 room ya? enggak, saya satu aja. Bisa bocor ya? Saya tidak ada kemana-mana, Bu. Ibu Hasda itu kayak yang bocor, Ibu Hasda. Bu Hasda ini, Bu Hasda. Maksudnya? Hasda. Iya. Bu Hasda, ini kalau nggak diberi akses untuk ini. Siapa saja yang Halo Bu Hasda. Halo. Halo Bu Hasda. Halo. tema tadi? Ya, Halo. ya Bu. Bu Hasda suaranya. Halo. Itu termasuk Halo. objektif nggak itu kalau bagaimana? Bagaimana enggak, Bu? Bagaimana? Dinas pendidikannya, Ibu. Tadi kan udah siapa saja. Ini kapan pelaksanaannya? Iya, Bu. Oke. Halo Bu Hasda. Halo. Halo. Coba di-mute Bu, di-mute punya Ibu. Ya, Ibu di mute. Nah, gitu Bu. Soalnya masuk kemari Bu suaranya Oke. yang dua room yang tadi. Silakan Bu. Bu Suharyani tadi ya, Bu Suharyani ya? Iya, Bu. Kebetulan tadi kan Pak Sembiring, saya lagi mendampingin Ibu Desi selaku CGP saya. Saya tertarik sekali dengan e-raport yang beliau isi. Ternyata lebih simpel dari K13 yang kemarin kita isi. Ya. Jadi Pak, di situ, di pengetahuan itu, benar, di itu ada lembar hasil belajarnya, nilainya nilai bulan, Bapak. Nah, deskripsinya itu tertulis capaian kompetensi. Untuk nilai sikap dan nilai sosialnya itu dilampirkan di profil pelajar Pancasila. Jadi kita yang menentukan nilai-nilai apa yang mau kita ambil. Misalnya kan di profil Pancasila itu kan ada 5 aspek ya Pak ya. Kebinekaan global, bergotong royong dan sebagainya. Jadi di situ nilainya itu pakai centang Pak. Jadi misalnya mulai berkembang, sudah berkembang, belum berkembang, sangat berkembang, misalnya seperti itu Pak. Jadi tinggal centang. Jadi saya terpisahnya Bu. Terpisah Pak, terpisah. Iya, jadi kalau terpisah nggak bingung aku Bu. Iya. Iya. Yang bingung saya tadi kalimat yang disebutkan oleh Ibu Suharni bahwa nilai pengetahuan yang diperoleh anak itu tidak cukup. Harus digabungkan dengan pemahaman guru tentang sikap anak. Kalau jadi dalam asumsi saya berarti nilai sikap dan nilai pengetahuan itu digabung. Maka dengan saya formatnya bagaimana? Berapa persen nilai sikap dan berapa persen nilai pengetahuan untuk menghasilkan nilai pengetahuan peserta didik. Kalau terpisah dia ya sudah, memang dari dulu ya sudah tahu terpisah. Ya, karena kita bingung karena belum memulai, Pak. Sama kita, Pak. Jadi saya juga baru jelas tadi. Kalau terpisah, Bu, aku nggak bingung.
Nah, maksudnya Oke, yang Pak. dimaksud Pak ini betul-betul terpisah, di sini ada pengetahuan sendiri, padahal kan itu Iya. masuk di P5-nya kan gitu. Masuk Iya. di P5-nya maksudnya loh, Pak. Tapi pengetahuannya itu kan ada juga diambil ya Bu dari sikap-sikap yang dia berikan gitu kan Bu ya. Nah, ya itu dia. Jadi betul-betul harapannya ketika anak kompeten ya itu totalitas di situ. Nah, untuk laporan penilaian sikapnya nanti masuk ke P5 kan begitu, Pak. Nah, nggak apa-apa, seru sih kan gitu Iya, dengan memang harus seru biar nggak ini. ngantuk, Bu. Kalau Ibu Iya. sendiri yang ngomong, Nah. yang lain nakut-nakutin Ibu. Iya. Tapi nggak apa-apa, ini kan assessment. Jadi mohon semua lihat paling belakang tentang panduan pembelajaran assessment. Ya kan sudah pada mendownload kan? Dengan Jadi situ kalau nanti Zoom-nya akan seperti terjawab. ini jauh kan lebih gitu. seru, Bu. Ya, dengan situ kadang-kadang paham kan gitu ya. Nah, jadi Cuma sedikit Bu pertanyaan dari saya Ibu. ya. Kemarin kan kita membahas bahwa bahasa Inggris boleh kita pakai Ya. atau tidak, dan Ya. itu tidak dimasuk dalam muatan lokal, ya Bu ya. Ya, Nah, betul. tapi saya lihat di sini di e-rapportnya yang saya lihat dari contoh sekolahnya Bu Desi, kebetulan sekolah mereka sekolah penggerak, itu Ya. bahasa Inggris masuk dalam mata pelajaran pokok Bu. Itu gimana itu Bu? Apa karena sekolah penggerak? Nah, ini kan perubahan, nah kayak gitu ya, Bu. Nah, ini perubahan ini kan tahun 2022 kan gitu ya. Nah, jadi di 2020 itu sudah ada tidak masuk ke pokok itu bahasa Inggris. Kan gitu ya. Itu kan itu bocor lagi ya. Satu lagi nih Bu ya. Temanya. Ya, ini masalah apa lagi nih? Mohon yang bocor ini suara jarang bocor. Siapa yang bocor ini? Ya, nah gitu. Nah, jadi itu kita konsisten dengan Kemendikbud 262 bahwa bahasa Inggris itu pilihan kan begitu ya. Nah, kalau yang tahun 2021 memang masih di situ, tapi kan ada perubahan-perubahan kan gitu ya. Nah, toh sebagian juga sekolah penggerak kan ada yang masih kurikulum 2013 juga kan gitu. Nah itu dia. Nah, berarti kita pahami betul dengan yang apa namanya 262. Bu Desi, halo Bu Desi. Halo Ibu, halo. Yang mana Ibu Desi yang mana nih? Ini yang sekolah penggerak Bu Desi yang mana? Oh, saya Bu, saya yang Desi silakan. Sitorus Bu. Yang penilaian yang tahun 2020 apa ya? 2002 terakhir ya Bu, Desember kami kemarin. sudah IKM mulai semester yang lalu Bu, 2022-2023. Jadi saat itu bahasa Inggris belum termasuk pilihan Bu, masih dia ke dalam pokoknya. Jadi mungkin untuk selanjutnya akan jadi mata pelajaran pilihan Bu. Terima kasih Bu. Begitu ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau masuk dalam pilihan Ibu, di kolom manakah kita masukkan itu Ibu? Apakah ada namanya sendiri? Misalnya muatan lokal kan bahasa Aksara Simalungun misalnya. Jadi kalau bahasa Inggris itu kita masuk ke mana ya Bu? Berdampingan dengan muatan lokal, berdampingan. Ya. Oh ya Bu. Berdampingan karena itu termasuk pilihan gitu ya, Bapak Ibu. Nggak Terima apa-apa, ini kasih seru. Bu. Jadi makin lebih jelas Ibu. Makasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Nah, ini menarik nih. Silakan Bapak Ibu langsung ke panduan pembelajaran assessment paling belakang dibuka tolong ya. Nah, gitu ya. Biar makin jelas panduan pembelajaran assessment. Siapa yang menemukan nih? Panduan pembelajaran assessment. Saya sebenarnya ada taruh mana ya biar bisa membuka Bapak Ibu membuka cakrawalannya. Nah, dulu ya. Panduan pembelajaran. Ini lalu sudah di-download tapi lupa naruhnya di mana kan gitu. Saya cari dulu. Di Malungun. Nah, Bapak Ibu ya yang sudah medownload silakan juga sambil membuka biar lebih cepat. Oke. Ini nih sudah ada nih panduan pembelajaran di sini nih. Nah, ini pembelajaran assessment. Mudah-mudahan nanti bisa dibuka sama-sama. Kita akan tayangkan Bapak Ibu ya.
Ternyata kalau buka cepat nggak mau dia. Oke, ya. Oke, nah nih. Pengolahan. Nah, ini ya. Halaman berapa? Barangkali sudah ada yang menemukan. Paling belakang format ya, Bu. Format laporan hasil belajar ya, Bu. Iya, format laporan hasil belajar. Ya, Bu. Nah. Ya. Halaman 117 itu mulai, Bu. Bagus. Nah, 117 ya. Ini halaman berapa ini? Yang SD, kalau ada yang SD. Yang SD halaman 109 Ibu yang SD. Ini form laporan hasil belajar ya, di sini sudah Ya, ada. tapi di PowerPoint-nya 117 Ibu. 117 ya. Oke, gitu ya. Nah. Oke ya. Nanti lagi sampai oke, kita tayangkan dulu ya. Tapi bagus sih, seru sih, dan cara ini kan sama-sama mencari gitu ya. Nah, ini pembelajaran assessment. Kita buka dulu. Sudah tayang kembali? Sudah, Bu. Ya, nanti kan sampai ke sana juga ya. Nanti saya tayangkan terlebih dahulu. Nah, nih. Ini kita sampai yang materi. Ini satu bawah aja nih. Tentang diversi pembelajaran. Kalau ini, nih. Oke, baik. Kita lanjut ke sini dulu ya. Nanti kita akan sampai juga ke format penilaian. Nah, baik. Saya lanjutkan terlebih dulu. Ini terkait dengan diferensiasi pembelajaran Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sering mendengar kata terdiferensiasi. Diferensiasi yang membedakan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini di sini ada instrumen assessment awal. Pembelajaran yang digunakan adalah soal isian singkat dan soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari terkait dengan keliling, segi 4, segitiga, dan seterusnya. Atas jawaban peserta didik, pendidik mengidentifikasi kesiapan peserta didik di kelasnya. Nah, yang pertama, mayoritas peserta didik telah memahami konsep keliling. Di sini adalah mayoritas ya. Mayoritas peserta didik telah memahami konsep keliling ya, dan dapat menghitung keliling bangun datar. Nah, terus beberapa peserta didik dapat memahami konsep keliling, namun belum lancar dalam menghitung keliling bangun datar. Beberapa peserta didik belum memahami konsep keliling. Di sini ada 3 varian ya Bapak Ibu ya. Nah, berdasarkan hasil asesmen awal. Nah, dari hasil asesmen awal ini, pendidik melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Kan gitu ya. Kenapa? Ternyata kesiapan belajarnya kan beda-beda. Ada yang di sini kan mayoritas telah memahami konsep, ada beberapa yang tidak paham konsep gitu ya. Nah, makanya bagaimana implementasi pembelajaran terdiferensiasinya? Nah, peserta didik mengerjakan soal-soal yang lebih menantang yang mengaplikasikan konsep keliling. Ini dengan cara gini otomatis guru harus mempersiapkan sesuatu yang berbeda kan gitu ya. Nah, dari ketiga kategori siswa tersebut kan gitu. Nah, di sini selanjutnya peserta didik bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan. Nah, dengan cara begitu harapannya terbentuklah sikap kemandirian. Kan kita mau membentuk siswanya mandiri dari profil pelajar Pancasila itu ya. Saling bekerja, penyakapan bagaimana setelah bekerja secara mandiri, saling memeriksa. Lalu terhadap siswa yang
tidak dapat paham konsep atau belum dapat konsep apa dilakukan kan gitu. Nah, di sini pendidik menjelaskan cara menghitung keliling bangun datar, lalu diberi latihan, lalu jika mengalami kesulitan tentu di sini akan perlu didapikan ya kan gitu ya. Diminta mengajukan pertanyaan apa kesulitannya, apa yang perlu dibantu segala macamnya. Dan di sini Bapak Ibu tidak mesti seperti ini, bisa saja Bapak memadukan. Nah, siswa yang sudah paham bolehkah mendampingi siswa yang belum paham, itu yang diharapkan. Jadi terbentuklah komunitas belajar di kelas ya. Nah, siswa yang pintar, yang memang sudah paham, dampingkan untuk menjelaskan ke yang belum pintar. Dengan cara gitu, nanti tumbuhlah kecerdasan sosial emosional anak. Nah, sehingga akan terkikislah keangkuhan dan kesombongan ketika mereka sudah paham, bisa membantu yang belum paham kan gitu. Dan ini saya yakin dan percaya sudah Bapak Ibu lakukan kan gitu ya. Dan bagaimana sekarang lebih diperkuat kembali kan gitu. Nah, ini yang tadi dikatakan bagaimana pengolahan hasil asesmen ya. Nah, jadi mengolah hasil asesmen dalam satu tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana? Jadi asesmen sumatif dilakukan secara periodik, secara setiap selesai satu atau lebih tujuan pembelajaran. Nah, saya ini sudah selesai di satu topik, saya akan mengadakan asesmen. Nah, hasil asesmen perlu diolah menjadi capaian dari tujuan pembelajaran setiap peserta didik. Pendidik dapat menggunakan data kualitatif, nah ini ya di sini ya, data kualitatif sebagai hasil asesmen tujuan pembelajaran peserta didik. Namun dapat juga menggunakan data kuantitatif dan mendeskripsikannya secara kualitatif. Pendidik diberi keleluasaan untuk mengolah data kuantitatif baik secara rata maupun proporsional. Nah, ini ya. Nah, ini untuk pengolahan hasil asesmen. Mengolah capaian tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir. CP, pembelajaran peserta didik menjadi bahan yang diolah menjadi nilai akhir mata pelajaran dalam waktu kurun waktu pelaporan. Biasanya 1 semester untuk pelaporan. Tapi ada sekolah-sekolah tertentu yang memberikan pelaporan itu 2 kali, itu sekolah tertentu ya. Ini jarang ditemukan di sini. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa pendidik tidak mencampur perhitungan dari asesmen formatif dan sumatif karena asesmen formatif dan sumatif memiliki fungsi yang berbeda ya Bapak Ibu. Nah, formatif tujuannya kan untuk memberikan umpan balik pada proses hingga asesmen formatif bukan menjadi penentu. Bahkan ini bagi si guru sendiri untuk bisa memperbaiki proses-prosesnya. Ini contoh Bapak Ibu untuk pengolahan nilai rapotnya ya Bapak Ibu ya. Nah, terus di sini contoh data nih, ini dari nama pesertanya. Dari sumatif 1 nilainya sekian, sumatif 2 sekian, 3 sekian, dan keempat sekian. Nah, silakan yang ini nanti akan diolahkan begitu ya. Nah, ini lalu sumatif akhir semesternya kan gitu ya. Non tesnya berapa, yang tesnya berapa. Makanya nilai akhir nanti akan ketemu di sini gabungan dari tes dan non tes kalau memang ada ya. Ini kebetulan kan di contoh nas ini tidak ada nih 75. Makanya nilai rapor nanti nilai bulat di sini Bu Bapak ya. Nah, nilai sumatif dan nilai nilai gabungan dari sini. Ini kan digabung di sini ya. Nah, di sini jadi nilainya 76,5. Kenapa? Gabungan dari nilai sumatif yang ada di nilai akhir sumatifnya di sini dan nilai akhir semesternya. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, coba lihat bersama, dicermati bersama Bapak Ibu dari data tayangan ini, silakan dicermati. Barangkali ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan setelah melihat tayangan ini. Nah, ini jadi nilai akhir adalah gabungan dari rata-rata nilai sumatif dan nilai akhir semester ya Bapak Ibu ya. Halo.
Halo. Oh, masih ada ya, kan gitu. Baik. Masih. Nah, baik. Apakah ada yang mau diklarifikasi dari contoh nilai yang ditayangkan di sini? Ya, sekedar menambah suasana hangat, Bu. Oh, baik, terima kasih Pak Sembiring. Ini kan ada tulisan tidak memasukkan nilai formatif ke dalam nilai rapor. Nah, ketika awal-awal saya baca kalimat ini di dalam buku, saya pun agak menggeleng-gelengkan kepala juga sih, Bu. Kenapa menggeleng, Pak? Karena biasanya setiap nilai yang diperoleh guru, entah itu formatif 1, formatif 2, semuanya digodok, dimasukkan menjadi satu untuk menghasilkan nilai rapor. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, dasar berpikir apa yang ada di konsepsi kurikulum Merdeka sehingga nilai formatif tidak masuk ke nilai rapor? Nah, nih ya siapa bisa bantu nih? Mungkin yang dipahami Bapak selama ini nilai formatif itu yang dipahami dengan sumatif sekarang ini kan gitu. Ya. Nah, itu bisa jadi. Nah, jadi kan nilai formatif sendiri kan digunakan oleh guru tujuannya perbaikan proses pembelajaran kan gitu ya, sehingga ketahuan. Nah, bagaimana siswa saya menyerap enggak ya kan gitu segala macamnya. Nah, itu Pak. Barangkali ada yang mau mengklarifikasi? Halo? Ya. Baik, kalau enggak saya lanjutkan ya. Gitu. Memang harus membaca tuntas panduan itu baru bisa clear, Pak. Nah, itu dia. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, dalam penyusunan deskripsi capaian kompetensi, pendidik harus mengidentifikasi capaian kompetensi tertinggi dan terendah, mendeskripsikan. Kan sebenarnya dari dulu juga sama ya, Pak, kan gitu ya. Dan Bapak Ibu, mana yang tertinggi, mana yang terendah. Nah, siswa sudah paham hal ini bla 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 kan gitu. Perlu belajar kembali segala macamnya. Sebenarnya sama saja konsepnya. Nah, untuk melihat capaian kompetensi tertinggi ditandai dengan warna hijau dan capaian kompetensi terendah ditandai dengan warna merah. Nah ini tolong ini dicermati juga Bapak Ibu ya, biar lebih clear lagi. Nah, ini CP-nya. Ini contoh CP-nya dari atas nih. Nah. Sorry. Nah, ini saya turunkan biar tidak mengganggu ya. Ini kok sensitif kali nih. Enggak, dasar berpikirnya apa? Dasar berpikir. Nah, apa yang dasar berpikirnya gitu ya, Pak ya? Iya, Bu. Dasar berpikirnya itu apa? Karena kalau menurut saya untuk menghasilkan nilai rapor itu hendaklah seluruh proses pengambilan nilai sejak dari awal sampai kepada akhir harus digabungkan. Itu yang lebih fair. Nah, baik begini Pak. Tes ini kan ada 3 jenis ya Pak ya. Tes formatif, sumatif, dan satu lagi apalah kan gitu lupa. Nah, jadi setiap akhir pembelajaran ini kan kembali ke sini Pak. Nah ya, setiap mencapai ini kan beberapa tujuan pembelajaran biasanya kan akan mengadakan assessment ya Pak ya. Nah, jadi dari hasil assessment tadilah kan tentu diolah. Nah, jadi ini Bapak tolong pahami ini Pak. Nah, di sini. Nah, di sini kan ada sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, sumatif 4. Mungkin yang Bapak pahami di sini kan selama ini formatif 1, formatif 2, formatif 3, formatif 4 kan gitu ya Pak ya. Itu yang dijadikan nilai. Nah, ya. Maksudnya kenapa enggak? Maksud saya kan Bu. Ya. Kenapa nilai formatif itu tidak digabung kepada nilai sumatif untuk menghasilkan nilai rapor di sini misalnya. Padahal dalam dasar berpikir saya atau yang saya ambil selama ini, semua proses penilaian itu harus digabung menjadi sebuah nilai rapor, mulai dari dia mengikuti pembelajaran. Nah,
sampai kepada selesainya satu pokok bahasan, masuk kepada semester, semuanya harus disatukan menjadi satu. Sementara kurikulum Merdeka menyatakan formatif jangan digabung ya, katanya. Apa yang berpikirnya kira-kira gitu loh, Bu? Ya. Oke, baik bisa Pak. saya Jadi tambahin, jadi di sini Bu? ya betul. Harus ada bisa membedakan dulu mana sumatif, mana formatif, baru bisa ini. Ya silakan Ibu. Mungkin begini Bu, nih kalau saya nggak salah ya Bu ya, Ya, formatif ya. itu kan termasuk tambahan nilai begitu ya Pak ya, perbaikan nilai begitu ya selama ini ya Pak kalau untuk formatif. Kenapa ini tuh? Formatif kan bukan perbaikan nilai. Nah, ini perlu saya luruskan ya, nggak apa-apa, ini bagus sekali. Oh, ya. Jadi formatif adalah penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan tujuannya. Penilaian formatif dapat dilakukan di awal dan di sepanjang proses pembelajaran. Ini penilaian formatif ya Pak ya. Nah, sedangkan sumatif ya adalah sebuah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau CP sebagai dasar penentuan ya. Salah satunya adalah penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan, kan begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan sumatif, Pak. Jadi ada perbedaan yang mencolok antara formatif dengan sumatif di sini, Pak. Nah, itu dia, Pak, ya. Iya. Saya boleh membedakan yang mana formatif, yang mana sumatif. Tapi rasanya dasar berpikir saya membawa saya melihat konsep yang disajikan oleh kurikulum Merdeka ini sebagai sebuah penilaian yang tidak fair. Karena dia tidak merangkum semua informasi tentang penilaian anak. Misal, ketika dilangsungkan suatu pembelajaran ada 45 menit, katakanlah 2 kali 45 menit. Ya, ya. Nah, pada les pertama selesai 1 atau 2 tujuan pembelajaran, guru melakukan penilaian formatif. Ya. Buat lisan misalnya. Nah, ini kalau di ke-13 ini kan disimpan oleh guru berapa nilainya. Ya. Walaupun itu nantinya toh bisa dijadikan sebagai perbaikan pembelajaran, sama dengan kalau kita ikuti konsepnya kurikulum Merdeka. Ya. Lalu kenapa kurikulum Merdeka tidak mengambil nilai formatif anak itu tadi untuk digabungkan menjadi nilai rapor? Nah, dasar berpikirnya apa kira-kira gitu? Oke, baik ya. Jadi mari kita kupas tuntas ya tentang apa, karena ini harus duduk dulu. Dari tujuannya saja sudah berbeda antara formatif dengan sumatif ya Pak ya. Dari waktu pelaksananya juga bisa berbeda. Nah, betul. Nah, contoh kalau misalnya dari waktu pelaksanaan ya. Nah, pada penilaian formatif umumnya dilakukan saat proses pembelajaran. Iya, seperti yang saya bilang itu tadi kan, Bu. Ya, misalnya pada saat pembelajaran atau misalnya satu unit atau bab tertentu yang sedang berlangsung. Nah, ini bisa dilakukan di awal maupun sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan untuk penilaian sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran. Betul. Itu Pak. Nah, itu dia. Dari waktunya mungkin bisa sedikit membantu ya. Nah, kalau dari tujuannya, kalau untuk tes formatif untuk mengetahui perkembangan penguasaan siswa terhadap satu atau kompetensi yang sedang dipelajari berbeda dengan sumatif, berbeda dengan formatif kan gitu. Saya ulangi lagi. Nah ya, tadi terbalik ngomongnya kan gitu ya. Kalau untuk tes formatif itu mengetahui perkembangan penguasaan siswa terhadap suatu unit atau kompetensi tertentu. Nah ya. Nah, lalu untuk penilaian sumatif tujuannya mengetahui pencapaian pembelajaran siswa pada pembelajaran satu bab kompetensi yang telah berakhir kan gitu. Jadi itu jelas clear Pak di situ ya. Nah, outputnya mungkin dari outputnya bisa dibedakan, mungkin dari output bisa lebih clear lagi. Nah, output akhir penilaian formatif adalah sebagai dasar.
Ya baik. Nah, outputnya sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, itu ya kan dari outputnya. Sedangkan formatif adalah sedangkan sumatif adalah sebagai bukti mengenai pencapaian kompetensi tertentu, Pak. Itu ya. Nah, jadi mungkin dari situ nanti bisa sedikit sedikit membayangkan, oh ini toh yang dimaksudkan gitu. Karena mungkin Pak sendiri yang selama ini di kandang, sebenarnya karena selama ini yang sumatif dilakukan di pandang formatif bisa jadi, atau terbalik, yang formatif dilakukan di pandang sumatif kan gitu. Nah, itu dia. Oke, ya, ini saya lewati saja karena waktunya juga semakin cepat. Nah, ini Pak, dari lingkup materinya. Nah, betul. Ya. Pak, halo? Iya, Bu. Nah, ya. Nggak dihargai. Nah, baik. Ya. Ini suaranya ada yang bocor? Baik ya, saya lanjutkan kalau begitu ya. Ini ada struktur nanti CP yang perlu Bapak Ibu Ada pendapat pahami satu kembali. lagi. Mau Ibu mendengar? Ya. Mau Ibu mendengar? Ini ada suara siapa ya? Suara Rajuta Sembiring, Bu. Bukan yang tadi, yang suara perempuan. Yang masuk. Parman SPDMM itu. Oke, silakan. Nah, ya baik. Nah, ya silakan Pak. Oh, gini Bu. Ya. Saya masih tetap bersikukuh bahwa konsep penilaian kurikulum merdeka itu tidak fair. Oh, ya. Nah, saya mengambil contoh begini. Ketika peserta didik punya nilai formatif lebih tinggi dibanding dengan nilai sumatifnya. Dalam konsep kurikulum merdeka, sekalipun nilai formatif itu tinggi kan toh nggak dipakai, Bu. Ya. Dalam membuat nilai rapornya. Nah. Oke. Bukankah ini mematikan Izin Pak Sembiring. Ya, ini bisa dilihat dari sini Pak. Pak Parman ini mohon di-unmute, ini nggak bisa ini. Ya. Ini Pak sendiri bisa lihat di sini, tetap dipakai ya Bapak Ibu untuk formatif maupun untuk sumatif tetap. Nah ya. Halo. Ini minta tolong yang suaranya bocor begitu ya. Nah, baik. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya tetap ya dipakai, bukan tidak dipakai ya, kan gitu ya. Nah, oke, ini kok suara nggak bisa ya. Nah, oke, nah ini Bapak Ibu. Nah ya, ada contoh nilai akhir ya. Ya kan gitu. Jadi nggak apa-apa Pak. Kadang-kadang orang belajar ini kan memang perlu mendalami 1-2 kali bacaan nggak cukup, cari yang lain kan. Sifat belajar saya yang memang harus frontal, Bu. Kalau nggak frontal saya nggak dapat apa-apa, Bu. Oh ya baik, nah kan gitu ya. Cara belajar orang kan beda-beda Pak. Nah ini yang ini aja coba dari sini, nah ya. Ini dicontohkan ada sumatif lingkup materi ya, dari cuaca di sekitarku, nama hari dan bulan, konsep waktu, membedakan siang malam dan segala macamnya ini. Nah, ini sumatif lingkup materinya. Nah, ini makanya dari nilai-nilai yang ini tentu Bapak Ibu bisa menghitungnya kan begitu ya. Nah, ini ada 86, 76, 60, 83. Nah, ini yang akan diambil nilai akhir dari sumatif nih ya, dari 4 penilaian. Nah, ini kan ada yang dilingkari dengan merah, lingkari merah. Nah, jadi disinilah sebagai deskripsi yang dimana bahwa siswa atau peserta didik
penunjukan pengesahan yang baik di mana, yang kurang baik di mana, kan begitu ya. Betul. Baik dalam memprediksi kondisi cuaca dan membedakan siang malam, kan begitu. Ini yang ini nilai 83. Yang nilai 60 perlu pendampingan dalam memahami konsep waktu, kan sama aja dengan yang dulu sebenarnya ya, kan gitu. Dasi sumatif akhirnya gitu ya. Di sini ada nilai non tesnya kosong, tesnya 75, nilai sumatifnya 75 kan gitu. Nah, jadi dari rata nilai sumatif akhir dan sumatif lingkup materi ini dibagi 2, 76 tambah 75 ketemulah namanya 75,5 kan gitu. Jadi ini enggak ada sesuatu yang beda sebenarnya ya gitu. Nah. Oke. Nah, ini Bapak Ibu nanti juga bisa baca-baca kembali yang terakhir dengan penilaian ini. Nah, barangkali nanti seperti yang Pak Sembiring lakukan. Ini saya yakin dengan cara ini Pak Sembiring nanti akan menemukan, oh ini toh kan gitu. Biasanya seperti itu. Nah, ini contoh ya. Nanti dibaca-baca kembali harapan saya. Contoh bagaimana capaian kompetensinya ya. Oke, ini untuk ini waktunya memang sedikit lagi, ada masih satu materi yang terakhir dengan struktur kurikulum merdeka CP, TP, ATP. Tapi ini materi sederhana Bapak Ibu ya. Nanti dari yang paparan banyak itu saya sederhanakan aja, karena nanti harapannya dipastikan guru harus bisa menyusun TP, ATP dari CP. Nah, CP sendiri kan sudah given, sudah terberi ya. Nah, nanti tinggal mengurutkan, dan kalau memang merasa belum bisa, silahkan nanti ambil dari yang sudah ada kan gitu. Waktunya kok cepet banget ya, karena kita masuknya juga sudah terlambat tadi. Ini tadi nih ya. Nah, ini terkait dengan struktur kurikulum, CP atau capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Nah, ini yang Bapak Ibu saya harapkan betul-betul membaca antara panduan KOS, panduan pembelajaran assessment, dan panduan pengembangan proyek. Nah, besok kita akan kupas tuntas dengan proyek ya, kan gitu. Nah, sehingga mudah-mudahan Pak Sembiring terjawab, apa sih yang dilakukan dalam tahap pengenalan, apa yang dilakukan dalam tahap kontekstualisasi, apa yang dilakukan pada tahap aksi, dan pada saat apa tindak lanjut. Nah, kan gitu, sehingga clear besok. Nah, ini jadi Bapak Ibu harapannya nanti berselancar di link ini ya, di link ini nanti dibagikan bahan ini. Nah, berselancar di sini untuk lebih paham lagi. Nah, kalau soal struktur jelas hanya 2 bagian ya, hanya intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia untuk besarannya itu kan gitu ya, besaran dari struktur kurikulum. Fasenya jelas fase A sampai F gitu ya. Ini kan sudah paham semua, tidak saya bahas. Nah, ini contoh dan contoh daftar hadir Pak Bu. Kan gitu. Nah, ya baik, saya lanjutkan. Jadi ini contoh. Nah, ini struktur kurikulum untuk kelas 1 SD. Nah, ini apakah terlihat jelas? Ya. Nah, ini mudah-mudahan terlihat jelas Bapak Ibu, kalaupun tulisannya kecil-kecil. Nah, ini tertulis jam P5-nya 252. Nah, kemarin kita sudah bahas ya, gitu. Nah, ini yang kelas 2 SD. Kalau di kelas 2 SD itu waktunya beda 10 jam untuk P5-nya, begitu ya. Nah, P5-nya 262. Yang lainnya ini totalnya untuk intrakurikulernya dia 890 ya Bapak Ibu ya. Nah, terus untuk kelas 3 Bapak Ibu, nah ini totalnya, nah totalnya 1296. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemarin kan ada apa ya, kan gitu. Apa sih yang membedakan apakah bahasa Inggris masih masuk di sini? Nah, kita lihat. Ada nggak pokok bahasa Inggris di sini kan gitu. Kan memang nggak ada ya. Yang apa namanya 262 itu bahasa Inggris tidak masuk di sini lagi di pokok kan gitu ya. Nah, betul-betul itu
apa namanya nanti bagiannya di sini di samping muatan lokal, berjajar muatan lokal kalau memang mau membelajarkan bahasa Inggris kan begitu. Nah, ini untuk kelas 4 Bapak Ibu ya, Bapak Ibu juga nih, dan di sini juga tidak nampak ya untuk bahasa Inggrisnya lagi. Nah, Bapak Ibu diharapkan mengunduh CP ya, mengunduh CP khususnya sesuai dengan jenjangnya. Yang SMP silakan sesuai jenjang SMP, yang SD jenjang SD, dan harapannya diunduh semua mapel sehingga clear kan gitu. Nah, ini saya mencontohkan sedikit saja bagaimana Bapak Ibu nanti bisa menganalisis CP, TP dan apa ya CP dan TP. Ini ada 3 alternatif, tapi saya membahas yang termudah saja lah ya. Bagaimana mengalih CP ke TP. Jadi ketika Bapak Ibu membuat TP, nah perhatikan dulu cara termudahnya. Ini contoh, pada akhir fase B, peserta didik dapat mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Nah, mereka dapat menentukan hubungan antar satuan baku. Nah, mereka dapat mengukur dan mengestimasi luas dan volume menggunakan satuan tidak baku. Maka cara mudahnya adalah menghilangkan subjeknya di sini Bapak Ibu. Ini cara mudahnya ya, untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Bukan saya ngajari yang salah, tidak. Saya membantu Bapak Ibu bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran yang paling mudah, yaitu dengan menghilangkan subjeknya, ya. Oh, di sini. Jadi kan gampang nih. Pertama adalah mengukur panjang dan berat benda. Kan sudah ada di sini nih, Bapak Ibu sih. Saya ginikan aja ya, mungkin. Nah, saya pakai pointer. Mohon maaf, ini ada apa? Ini ya. Nah, ini kan langsung mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Nah, ini sudah ada kan? Jadi kita pindahkan kemari kan gitu. Nah, ini dia. Yang kedua, menentukan hubungan antar satuan baku. Nah, ini ya, yang kedua ini kedua. Ini ke 1 kan gitu. Yang ketiganya ini mengukur, ini ketiga ini. Nah, ini 3 nih. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Kan gampang kan? Nah, ini jadi begitu. Jadi nggak usah pening-pening ketika menentukan tujuan pembelajaran ya. Karena menghilangkan subjeknya di sini pun sudah bisa. Atau kalau tetap ditambahkan subjek, siswa dapat mengukur, nah kan gitu ya. Siswa dapat menentukan hubungan, siswa dapat mengukur pengestimasi kuat, kan gitu. Nah, jadi clear, gampang ya Bapak Ibu untuk menentukan tujuan pembelajaran. Tinggal memindahkan, mengopi dari sini udah selesai. Itu cara gampangannya kan gitu ya. Ini contoh Bapak Ibu ya. Nah, contoh ini di aljabar. Peserta didik dapat mengisi nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan pada bilangan cacah dan seterusnya. Nah, ini ya. Nih. Mengisi nilai kan gitu ya. Mengisi nilai. Nah, jadi kompetensi yang ini kan adalah kompetensi mengisi. Yang berikutnya mengidentifikasi, meniru, mengembangkan dan seterusnya. Nah, mengidentifikasi. Ketika memang mengisi, apa lingkup materinya? Lingkup materi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah. Nah, ini dia. Gitu ya. Itu. Lalu pola gambar, ada proyek objek atau sederhana dan pola bilangan. Membesar dan mengecil melibatkan ini. Maka dengan adanya elemen seperti ini aljabar ya, kita dapat menentukan tujuan pembelajarannya apa. Ini kita pakai coding nih ya. Misalnya ini kan A11, A12, A13. Oh, peserta dapat mengisi ya. Nah, gitu. Izin minum dulu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, ini di samping ruangan saya sedang ada tukang potong rumput ya, gitu. Jadi
dari elemen ini Bapak Ibu bisa menentukan beberapa tujuan pembelajaran ya. Dari yang paling mudah ke yang kompleks kan gitu. Nah, ketika memang kompetensi dalam mengisi, saya membuat tujuan pembelajaran mengisi nilai yang belum diketahui, mengisi nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat dan seterusnya. Silakan diatur dari kompetensi terendah sampai yang tertinggi kan gitu. Nah, ini contoh-contoh yang berikutnya nanti Bapak Ibu bisa baca. Nah, jadi seperti tadi, ketika kita membuat tujuan pembelajaran adalah dari yang termudah sampai yang tersulit. Nah, gampangnya adalah menghilangkan kata awalnya. Kalau boleh tetap menuangkan peserta didik silahkan ya. Tapi kata-kata kompetensi yang ada di sini tinggal dipindahkan aja. Gitu ya, gampang ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada hal yang sulit sebenarnya. Ini nanti dibaca-baca. Nah, ya. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu, ada contoh RPP ya, SD. Nah, ini materinya ya dari mata pelajaran Pancasila, pendidikan Pancasila. Kalau dulu namanya PPKN, sekarang namanya pendidikan Pancasila. Elemen Pancasila. Jadi kalau elemen sih dari SD, SMP, SMA tetap sama. Hanya keluasan materi yang beda ya. Elemennya tetap sama, ada 4 kalau untuk pendidikan Pancasila. Nah, TP-nya menemukan informasi mengenai simbol-simbol Pancasila. Nih, menyebutkan simbol Pancasila dan lambang negara. Nah, lalu memahami hubungan simbol-simbol. Nah, ketika sudah punya tujuan tujuan yang akan dicapai seperti ini ada 3, silakan tentukan. Nah, ini tujuannya kan memang seperti tadi sudah seperti biasa, mau kurikulum 13 pun sama, ya. Tentu dimulai dari yang termudah sampai yang tersulit ya. Nah, dari seperti biasa bergradasi. Nah, dari mudah ke sulit itulah dinamakan alur kan gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi bolehkah kita menambahkan tujuan ketika dalam CP yang di atas ini? Bolehkah kita menambahkan tujuan ketika memang misalnya ini ya Bu. Nah, di sini kan misalnya ada elemen pengukuran seperti ini. Nah, yang pertama kan tujuan pembelajaran menentukan hubungan antar satuan baku panjang. Nah, ini ya. Bolehkah ada membuat tujuan lain? Silahkan. Kalau memang dipandang ini terlalu tinggi, bolehkah misalnya diawali dengan mengidentifikasi segala macamnya itu boleh Bapak Ibu ya. Nah, bila memang dipandang sulit, boleh membuat alur yang sebelumnya atau jembatan namanya ya, membuat jembatan untuk mencapai bisa menentukan hubungan. Mungkin ada kompetensi yang bisa mengantarkan kemari sebelum menentukan hubungan. Itu boleh Bapak Ibu ya. Nah, sah-sah saja. Apalagi dilihat misalnya kompetensi siswanya memang ya masih di bawah banget gitu ya. Belum bisa untuk menentukan hubungan antar satuan baku panjang. Tentu boleh Bapak Ibu ya, sah-sah saja. Nah, ini Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Ini waktunya masih ada. Mohon izin, Bu. Ya, silakan. Sekalian menyampaikan itu informasi terkait daftar hadir sudah dikirim di chat ya. Ya. Oh, sudah di chat ya. Silakan Bapak Ibu untuk bisa daftar hadir. Sekaligus juga nanti Bapak Ibu ya mengunduh tugas-tugas yang kemarin sudah disampaikan ya. Dan ini yang pasti besok kan akan membahas materi tentang P5. Harapannya malam ini sudah membaca betul tentang P5 sehingga besok kita tinggal kupas tuntas saja. Itu lebih enak lagi kan gitu kalau sudah dibacanya. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, ini ada modul-modul ajar, link modul ajar yang nanti harapannya betul-betul Bapak Ibu baca ya, selain juga CP-CP yang sudah Bapak Ibu unduh, harapannya dilanjutkan dengan mengunduh modul ajar sebagai contoh-contoh kan gitu.
Kalau membuat sendiri, oh tentu yang itu lebih bagus buat sendiri. Tapi kalau memang belum dirasa memang belum yakin, Bapak Ibu boleh mengunduh, mengadopsi, mengadaptasi gitu. Nah, ya itu Bapak Ibu, silakan yang mau klarifikasi. Halo Sepertinya Bapak Ibu. sudah paham, Ibu. Sudah paham? Kalau sudah paham, alhamdulillah. Ya, atau masih bingung? Ya, ya silakan. Terima kasih Bu. Ini Ya. kebetulan yang Ibu tampilkan RPP begitu ya Bu. Berarti kalau Ya. di kurikulum Merdeka kita bisa pilih RPP atau modul begitu ya Bu. Tidak harus kedua-duanya. Iya. Untuk di RPP kan Bu, ini langsung ke tujuan pembelajaran. Apa sebaiknya Bu tidak kita masukkan CP-nya di dalam, langsung dengan ATP-nya begitu Bu, atau hanya tujuan pembelajarannya saja Bu kita tampilkan di Oke. RPP-nya Bu. Terima kasih Baik, Bu. ya sama-sama. Jadi ini adalah contoh komponen minimal ya. RPP komponen minimal yang langsung ke TP, langkah-langkah dan assessment. Nah, tentu lebih lengkap, lebih bagus karena RPP itu kan memang skenario begitu ya. Lebih lengkap, lebih bagus kan begitu. Nah, ini pun harusnya pakai kode, pakai coding Bapak Ibu ya. Jadi ketika membuat RPP harusnya dari tujuan nomor berapa kan gitu sehingga lebih lengkap lagi. Nah, ini untuk bisa membuat kode adalah guru yang bersangkutan. Misalnya ini kan misalnya dari elemen apa ya? Elemen Pancasila. Elemen Pancasila kalau ini kan oh elemen yang pertama berarti 1.1 misalnya. Itu lebih bagus lagi. Nah, seperti dicontohkan yang di atas tadi kan ada pengkodean atau coding namanya. Nah, itu dia Ibu. Nah, jadi ini komponen minimal. Bolehkah lebih lengkap? Tentu yang itu yang diharapkan. Lalu apa? Membedakan kan gitu ya. Kalau mau modul ajar ada saya bilang dari RPP Plus. Haruskah modul ajar? Tidak. Tapi kalau modul ajar lebih bagus. Kenapa? Lebih lengkap kan gitu. Nah, sedangkan kalau di modul ajar pun ada sama di situ tadi perbedaannya kurang lebihnya juga karena lebih lengkap aja komponennya. Dan di RPP pun dari dahulu yang lengkap juga ada, yang membuat 1 lembar juga ada, walaupun RPP 1 lembar itu tidak ada surat edarannya kan gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu pilih mau modul ajarkah atau RPP. Jadi tetap boleh Bapak Ibu ya. Kalau mau mencantumkan elemen TP-nya lebih bagus ya, elemen TP-nya lebih bagus. Kan di elemen TP jelas nanti kan gitu ya. Nah, ini komponen kalau di modul ajar ini ada komponen intinya ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, assessment, pengayaan dan remedial dan refleksi. Ini komponen intinya Bapak Ibu. Nah, jadi ada lebih lengkap aja, makanya saya bilang RPP Plus kan gitu untuk modul ajar. Itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu di informasi umum atau kepala ini biasanya kan ada apa ya identitas sekolah. Ini di kepala namanya biasanya. Kompetensi awal. Nah, sudah melakukan kompetensi awal ya. Ceritakan hasil kompetensi awalnya seperti apa ya di sini. Lalu dimensi apa dari profil pembelajar Pancasila ini dari materi yang akan diajarkan. Ini saya sarankan tidak usah banyak-banyak dimensi ya Bapak Ibu, 2 saja sudah cukup. Nah, kenapa? Nanti konsekuensinya ke penilaian ketika Bapak Ibu mau memperkuat di karakternya kan gitu. Sarpranya yang dipakai apa? Target peserta didiknya apa? Model pembelajaran yang digunakan apa? Ini untuk informasi umum. Nah, lalu di lampirannya ada LKPD, ada bahan bacaan guru, ada glosariumnya, bacaan peserta didiknya juga apa. Jadi makin lengkap ya. Nah, gitu. Nah, ketika Bapak Ibu mengunduh, kok variannya banyak? Ya, memang variannya banyak. Kenapa? Ada yang menggunakan pada yang lengkap, ada yang setengah lengkap, ada yang komponen inti saja, gitu ya. Nggak apa-apa itu
memperkaya Bapak Ibu tentu ya. Nah, itu dia. Baik, Ibu Bapak. Nah, jangan lupa seperti pesan Bu Desi tadi, kita mengisi daftar hadir. Nah, biar tidak lupa ya, gitu. Nah, silakan Bapak Ibu yang mau klarifikasi, konfirmasi segala macamnya. Bu Suharyani tuh, Bu. Bukan, oh maaf, suaranya hampir sama. Bu Suharyani raise hand. Oh, Oh ya, iya Bu, silakan. izin Silakan Ibu. Bu Suharyani. Ya. Tadi sedikit penasaran Ibu masalah beban tugas itu kan Bu. Tadi Ya. Ibu sampaikan kalau bahasa Inggris kan sudah ada perubahan itu ya Bu ya. Iya, Tidak dicantumkan dalam mata pelajaran pokok dan juga muatan lokal. Boleh izin Ibu, kira-kira di mana ya Bu bisa kami melihat dokumen perubahannya? Dan kemudian apakah untuk mata pelajaran lain ada perubahannya Ibu? Mohon penjelasannya. Nah, Terima kasih. baik. Perubahan lain kalau di SMP, nah saya buka saja yang di SMP ya. Bapak Ibu juga boleh buka. Nanti saya tayangkan kembali ya di SMP. Nah, tunggu. Memang kalau sesuatu yang baru kan perlu dipahami berulang-ulang ya. Itu nah. Tadi yang ini ya, kalau nggak salah yang ini. Yang CP mana struktur. Oke. Susah kali sih. Ini SD kelas 1 ya. Tapi Ibu lebih bagus kalau langsung membuka yang 262 walaupun ini kopi dari 262 juga kan gitu ya. Nah, itu jelas di situ memang bahasa Inggris menjadi pilihan gitu ya. Nah, lebih clear lagi lah kan gitu biar lebih enak lagi. Memang di situ betul-betul sebagai pilihan sesuai dengan regulasi dari 262 ya. Ini saya buka aja biar lebih memperjelas lagi. Dan barangkali Bapak Ibu kan ada ditanyakan oleh guru-guru atau teman guru begitu ya. Nah, kok mereka juga dipanggil untuk PPG ini kan gitu. Nanti tapi untuk lengkapnya nanti akan saya tanyakan juga di saat pembekalan. Misalkan tanggal 23 akan mengikuti pembekalan sebagai asesor PPG kan gitu. Kenapa tetap dipanggil? Nah, kenapa kok nanti kalau sudah lulus PPG tidak boleh ngajar lagi di SD kan gitu. Kalau bisa ngajar di SD tapi tidak bisa diusulkan untuk sertifikasi kalau dia menggunakan bahasa Inggrisnya. Iya. Ini mari kita cermati ya. Ini SD kelas 1. Nih Bapak Ibu, sudah tampak? Halo? Sudah terlihat? Sudah Bu, sudah. Sudah Bu. Iya ya. Ya ini yang membuktikan bahwa untuk bahasa Inggris ini itu sejajar dengan muatan lokal di sini ya. Nah, jadi tidak masuk ke dalam pokoknya. Nah, ini paling banyak 2 JP per minggu. Nah, karena dia sebagai mata pelajaran pilihan, makanya tidak diperhitungkan jamnya di P5 kan gitu. Nah, makanya makanya kosong di sini sama dengan muatan lokal gitu. Nih. Makanya jamnya kosong di sini ya. Nah, kita lihat di di kelas 2. Nah, sama Bapak Ibu di kelas 2 juga gini. Nah, kita lihat yang SMP apa bedanya. Nah, ketika di SMP, apa yang beda dengan struktur sebelumnya kan gitu ya. Nah, di SMP ini, terutama yang mencolok sekali adalah, nah, nih di SPDP ini. Nah, di sini kan memang di di SMP informatika sudah masuk ke pelajaran pokok, mata pelajaran nih. Nah, masuk ke dalam pokok ya, di sini nih. Untuk informatika. Nih, ini kalau ini sudah paham lah Ibu Bapak ya.
Nah, untuk mata pelajaran seni, budaya, dan prakarya, ini jadi satu Bapak Ibu nih. Hanya 2 jam. Kebayangkan kalau ada satu sekolah, di situ ada guru seni musik, ada guru seni rupa, ada guru prakarya. Nah, menjadi jamnya kan berkurang kan gitu nih. Nah ya, itu yang membedakan. Nah, ya dia 3 jam, di mana 2 jam untuk ekstrakurikuler, 1 jam untuk P5. Nah, makanya sekolah boleh saja memilih kan gitu. Ketika memang yang sumber gurunya yang SDM-nya yang tersedia memang guru seni rupa, silakan seni rupa. Ada guru 2 bahasa seni musik dan seni rupa, silakan dua-duanya. Mungkin bergantian semester ini belajar seni rupa, semester depan seni musik dan sebagainya itu boleh. Nah, jadi berikutnya ini Bapak Ibu ya. Nah, muatan lokal. Nah, muatan lokal ini sekarang menjadi apa ya? Harapannya SMP masih tetap belajar muatan lokal. Dan makanya sekarang rata-rata kabupaten kota sedang sibuk mempersiapkan perbubnya untuk muatan lokal kan gitu ya. Sama jadi 2 JP juga kalau untuk muatan lokal, paling banyak 2 JP. Itu perbedaannya Ibu. Nah, jadi Bu, kalau misalnya bahasa Inggris itu kita masukkan ke pengembangan diri bisa lah ya Bu gitu. Ya, Atau silakan. Nah, ya. pengembangan diri jamnya di mana? Ya, kalau kemarin itu kan ada khusus pengembangan diri ya Bu di satu per minggunya ya. Apakah Ya. kalau di kurikulum Merdeka ini pengembangan diri itu masih ada? Kalau tidak ada, berarti apakah jamnya itu bisa dipakai untuk bahasa Inggris tadi Bu? Tapi namanya pengembangan diri gitu Bu. Ya, jadi yang ada di apa namanya Mendikbudristek itu kan minimal, ya. Boleh daerah itu boleh menambahkan sekian jam kan gitu ya. Patok bakunya kan maksimal biasanya 4 jam kan begitu. Nah, apalagi misalnya sudah ada muatan lokal. Mungkin kalau mau tetap mengenal bahasa Inggris atau mau misalnya muatan lokalnya 1 jam, bahasa Inggris 1 jam itu silahkan. Atau muatan lokalnya mau 2 jam, lalu bahasa Inggrisnya misalnya 2 jam juga, atau mau berbagi dengan pengembangan diri, silakan saja gitu ya. Itu sah-sah saja. Tapi apapun ceritanya itu nanti Dinas Pendidikan yang memutuskan begitu. Iya Bu. Nah itulah ya. Jadi ketentuan ini nanti dari pendidikan. Oke. Nah, gitu ya. Nah pengembangan dirinya biasanya itu apa Bu? Ya, apakah ini masih di mute Bu? Apakah mengarah ke ekstrakurikuler, apa mengarah ke P5 pengembangan dirinya? Karena kami di SD yang baru belum IKM kan Bu, jadi untuk ini kami masih ekstrakurikuler dan keagamaan Ibu, dibagi Ibu. Ya. Jadi makanya ini kan mau menyusun dokumen 1 dan pembagian tugas Bu, jadi harus benar-benar kita memahaminya Bu sebelum kita membuatnya. Jadi makanya saya perlu tanyakan apakah pengembangan diri masih ada atau bagaimana Ibu? Ya tetap ada Bu. Makanya saya bilang apakah pengembangan dirinya untuk ekstrakurikuler atau yang lain kan gitu. Untuk ekstrakurikuler kami ngambilnya di luar jam Bu. Apakah boleh Bu di luar jam pelajaran sekolah? Misalnya setiap hari itu ada dibagi jam tambahan 2 jam mata pelajaran gitu kan Bu di hari mulai Selasa kesenian misalnya kan Bu, di hari Rabu pramuka. Ekstrakurikulernya pulang sekolah Bu. Kira-kira bisa Bu? Nah, jadi selama ini pengembangan diri masuk ekstra atau memang masuk ke struktur kurikulum? Struktur kurikulum, Bu. Oh, masuk kurikulum. Nah, itu silakan saja sepanjang memang ada ketentuan dari Dinas Pendidikan, monggo tata saja karena memang dari struktur ini kan boleh menambah maksimal tapi 4 jam maksimal begitu ya. Nah, itu dia. Karena kan ada ketentuannya, Bu. Nah, itu dia. Jadi ketentuan nanti disepakati oleh Dinas Pendidikan berdasarkan surat keputusan kepala dinas tentunya ya dalam hal ini. Nah, oke Bu. Oke, ya. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Ya, saya sendiri belum mengisi apa namanya daftar hadir.
Di chat tadi ya pada tadinya ya. Oke, saya isi dulu deh takut lupa. Ya. Baik, Bapak Ibu, silakan saya waktunya serahkan ke Bu Desi. Bu. Iya. Ya, Siapa halo. tadi? Iya Bu. Saya mau memastikan sekali lagi Bu. Boleh Pak. Ya. Di kurikulum Merdeka. Ya. Masihkah ada tersedia ruang untuk kegiatan pengembangan diri? Bukankah di P5 itu kegiatan pengembangan dirinya, Bu? Nah, yang baik, kedua, Bu. Ya, makanya tadi saya tanyakan, apakah pengembangan dirinya dalam hal ini untuk ekstrakurikuler ataukah dengan P5 kan gitu. Nah, makanya pengembangan dirinya apa kan gitu tadi saya tanyakan. Nah, ini harus jelas ketika memang mengarah ke P5 lebih bagus ke P5 aja kan gitu ya. Lebih fokus, lebih kuat lagi kedudukannya di dalam kurikulum Merdeka. Kalau yang diajarkan misalnya tentang kesenian atau apa kesenian daerah kan lebih cocok kalau kearifan lokal kan gitu temanya diambil kan gitu. Nah, lebih terakomodir sebenarnya di sini. Nah, yang kedua, Bu. Ya. Kalau di kurikulum Merdeka, apakah ada reserve les? Misalnya kalau di K13 ada 2 les. Di kurikulum suplemen kurikulum kemarin ada 4 les. Ya. Di kurikulum Merdeka ada enggak, Bu? Nah, itu tadi Pak. Ya, jadi dan ini adalah SPM ya, standar minimal. Ya Bu, kok mati? Halo Ibu. Terlempar barangkali Bapak Ibu. Kemana ya? Loh, kok bisa apa ya? Keluar ya? Halo Ibu, sudah di dalam kah Ibu? Udah. Oh, sudah. Nah, ya Pak Sembiring itu, sorry Ya, tadi Bu. saya bertanya kan gitu. Iya Bu, iya Bu. Nah, ini dengan struktur SMP itu jamnya sudah lumayan padat. Nah, berapa? 1 minggu 30 berapa? Bapak SMP atau SD? SMP Bu. SMP. Selama ini 1 minggu berapa jam Pak? 38 Bu. 38 kan gitu ya. Kita perlihatkan terlebih dahulu. Nah, itu jadi mengecil ya. Oke. Nah, baik. Saya tayangkan kembali. Ya, mudah-mudahan lebih memperjelas gitu ya. Gak apa-apa ya, kita lewat sedikit ya. Gitu. Iya Bu, aturannya sampai jam 7 Bu. Saya mau saja Pak. Saya Nyonya Menir, biasa berdiri sampai jam 10 malam. Bercanda Pak. Nah, kita lihat dengan total jam 1404. Nah, ini berarti berapa dibagi 36 Pak? Dengan ini. 1000 ya. Sebentar ya Bu. 404. Nah ya. Bagikan lebih. 39. 39 jam. Iya, Bu. Ini ya. Udah itu tadi ya. 39 jam kan gitu dengan struktur ini. Nah, 39 jam biasanya pulangnya jam berapa? Sekarang 38 biasanya rata-rata pulang jam berapa, Pak? Jam 1.10. Jam 1.10 kan gitu. Nah, 39 ketika menambah lagi, nah pulang jam berapa siswanya kan gitu. Nah, Nggak sebagai kegiatan intra lagi ya. nah, Dibuat sebagai ekskul, ya saya rasa. Ya, maksud saya kan Bu, kalau ada peluang itu tertulis di dalam buku, baik dia dalam bentuk regulasi, ya harus diikuti bukunya. Tapi kalau nggak ada, kita pun kan bukan kurang kerjaan, Bu. Iya, sudah kebanyakan kerjaan, Bun. Iya, iya Bu. Iya. Kalau nggak ada di dalam regulasi, ya udah nggak usah dibikin. Makanya Pan, misalnya tentang pengembangan diri itu lebih bagus nanti ke P5-nya atau ekstrakurikuler kan gitu ya.
Pengembangan dirinya ke situ, itu bisa jadi lebih afdol lagi. Nah, jadi selama ini ekstranya kan mungkin baru terbatas pramuka, tambah drum band, tambah apa lagi, silakan nanti ditambahkan aja. Ketika memang SDM-nya memadai kan gitu. Itu dia Pak. Jadi muatan lokalnya kalau SMP masih bahasa aksara Simalungun atau yang lain? Muatan lokal nggak ada lagi dibikin, Bu. Nggak ada gurunya. Oh, jadi nanti gimana solusinya Pak? Ini kan sementara seni budaya prakarya itu tinggal 2 jam. Ya tergantung komando dari Bupati lah nanti, Bu. Nah, makanya ini kan saya sudah membahas itu sejak bulan Januari tahun 2023. Menyampaikan agar guru-guru yang sertifikasi tidak kehilangan jamnya, tolong segera di SK-kan muatan lokal Simalungun untuk menolong guru-guru ini, Pak. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ulang juga saat PMO tadi. Kebetulan tadi pagi saya PMO, Pak. Kan gitu ya. Agar segera muatan lokal itu dijelaskanlah di sini. Apa sebenarnya kan gitu. Untuk menolong ini loh, tentu kan Bapak sebagai di SMP, kepala sekolah SMP, tentu punya guru-guru di sini kan Pak, guru-guru seni. Selamat sore Bu Suwarni, boleh Selamat sore. Ibu. Ya halo. Jadi minta nomor HP Ibu. Oh nomor HP boleh 081 376 081 376 156 156 096. 096. Saya ulangi ya, Bu. Iya kok ya ini Ibu 081. Iya 376. 376. Ya 156. 156. Iya. 096. Iya. Nah, udahnya di GTK ya? Iya, Bu. Di GTK. Iya. Pengawas SMP, Bu. Karena kan tadi. Oh, pengawas SMP. Ya. Baik ini ya. Ini ya dipertimbangkan ini yang guru-guru seni ini ya kan takut kan kasihan ini masalah perut masalahnya ini kan. Nah, kan otomatis dengan berlakunya kurikulum merdeka tinggal 2 jam ini, 3 jam lah dengan P5-nya kan gitu. Nah, kalau rombolnya banyak oke lah. Ini kalau rombolnya sedikit, nah ini kan menjadi masalah kan gitu. Selama ini kan prakarya sendiri, ini sendiri kan gitu ya. Itu dia. Oke, barangkali itu saja. Ketemu lagi besok. Mohon malam ini membaca P5 ya, membaca P5 dengan tuntas harapan saya, sehingga besok kita tinggal mengupasnya. Bagaimana sih tentang P5 itu kan gitu dengan alokasi yang banyak tapi betul-betul habis dan betul-betul bermakna buat anaknya gitu ya. Nah, mari ya kalau tadi mungkin berdoanya masing-masing. Nah, kita untuk mengakhiri sesi hari ini sebagai umat beragama, mari selayaknya kita bersyukur dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Nah, kita ambil sesi foto dulu ya, Bapak Ibu. Nah, mana wajah cantiknya? Ya, Bu Desi, silakan diambil, Bu Desi. Nah. Ya, sebentar ya, Ibu. Ya, tapi bisa dibantu juga, Ibu. Soalnya di sini agak nggak kelihatan semua. Boleh. Saya ambilkan ya, karena laptop saya angkat. Oke. Nggak kelihatan semua di sini, Bu. Iya. Oke. Nah, ya, oke. Terima kasih. Ini kok cuma satu layar aja, padahal ini ya. Nah. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu ya, sudah cukup. Terima kasih. Tetap semangat ya, 1 hari lagi. Nah, mudah-mudahan besok bisa kupas tuntas dengan P5 karena yang
banyak miskonsepsi itu di P5-nya biasanya secara umum. Terima kasih. Selamat sore, Horas. 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 Terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu Ibu. Salam Suami bahagia. kita punya grup ya Bu, ya grup. Saya nggak dimasukkan grup ya, kan gitu. Sebenarnya salah satu orang bisa membentuk. Nah, nanti kan ada satu. Oh ya, misalnya Bu Desi membentuk, boleh Bu Desi ya. Nah, yang penting sudah ada satu orang saja itu sudah bisa membentuk grup. Nanti tinggal ditayangkan via barcode kan gitu ya. Pak Eko saja Ibu, saya hanya peran pengganti untuk sementara. Oh gitu. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa besok. Terima kasih.